Fantastis! Manchester City dapat hadiah lebih dari Rp5 triliun jika treble. Manchester City berpotensi menutup musim 2022-2023 dengan happy ending pada segala aspek jika meraih treble. Bukan hanya dari sisi prestasi, City juga bisa senyum manis melihat jumlah hadiah yang akan didapat. City punya peluang menutup musim 2022-2023 dengan 3 gelar juara alias treble. Pertama, City punya peluang untuk juara Piala FA. City berada di final akan berhadapan dengan Manchester United. City punya Premier League yang bisa dimenangkan. Saat ini, pasukan Pep Guardiola berada di puncak klasemen dan bersaing dengan Arsenal. City juga punya peluang menjadi juara Liga Champions. Peluang Manchester City meraih treble cukup besar. Jika pasukan Pep Guardiola mampu mencapai prestasi itu, mereka tak sekadar mendapat piala. Uang dalam jumlah besar akan dikantongi City. City akan mendapat hadiah uang senilai 3,9 juta pounds jika menjadi juara Piala FA. Hadiah tersebut tergolong kecil, akan tetapi gengsi Piala FA cukup besar. Hadiah lebih besar akan dikantongi City jika menjadi juara Premier League. Ruben Dias dan kolega bakal mendapatkan hadiah 164 juta pounds. Nilai itu sudah termasuk jatah hak siar dari Liga dan hadiah prestasi. City juga akan mendapat hadiah besar dari Liga Champions, apalagi jika menjadi juara. Total hadiah yang bisa masuk ke rekening The Citizen, jika juara Liga Champions, mencapai 117,2 juta pounds. Perlu diketahui, hadiah yang didapat dari partisipasi di Liga Champions dikantongi klub sejak lolos fase grup. UEFA juga memberikan uang dalam jumlah tertentu dari hasil setiap laga yang dimainkan. Jadi, dengan asumsi City meraih treble musim 2022-2023, mereka akan mendapat hadiah 285,1 juta pounds sekitar 5,2 triliun rupiah. Bukan Messi, Erling Haaland diklaim lebih layak rengkuh Ballon d'Or. Legenda Real Madrid, Luis Figo, mengklaim striker Manchester City, Erling Haaland, lebih layak merengkuh Ballon d'Or 2023 ketimbang Lionel Messi. Apa alasannya? Ketika Lionel Messi memenangkan Piala Dunia 2022, banyak yang berasumsi bahwa pemain berusia 35 tahun itu akan memenangkan Ballon d'Or 2023. Namun, Luis Figo memiliki pendapat berbeda. Figo hadir dalam acara Laureus World Sports Award sebagai duta besar pada hari Selasa lalu dan ketika berbicara kepada para reporter, ia ditanyai mengenai siapa yang seharusnya memenangkan Ballon d'Or tahun ini. Alih-alih memilih Messi, mantan bintang FC Barcelona dan Real Madrid ini lebih memilih Erling Haaland sebagai pemenang penghargaan individu tersebut. Saya tidak akan memilih Messi karena dia tidak lagi terlibat dalam Liga Champions dan saya pikir kompetisi ini memiliki banyak dampak bagi orang-orang yang memilih Ballon d'Or, kata Figo kepada Paris fans. Sangat sulit untuk memilih, itu akan tergantung pada sisa musim ini. Secara khusus, kita harus menunggu final Liga Champions, yang bisa membuat banyak perbedaan. Namun saya mungkin akan lebih memilih Haaland. Ia masih berada dalam persaingan dan menjalani musim yang fantastis. Haaland berpeluang meraih 3 trofi karena Manchester City masih berada dalam persaingan di Premier League. Klub Inggris ini juga berada di final Piala FA dan semifinal Liga Champions. Alhasil, mengangkat 3 trofi serta mendominasi musim Liga Inggris dengan mencetak 35 gol dalam 32 pertandingan sejauh ini mungkin cukup untuk mempengaruhi beberapa orang bahwa Haaland memang pantas mendapatkan Ballon d'Or daripada Messi meski La Liga sudah memenangkan Piala Dunia. Man City gagal kalahkan Madrid karena Pep Guardiola lakukan satu kesalahan. Mantan bintang timnas Italia, Paolo Di Canio, mengklaim Pep Guardiola melakukan kesalahan yang membuat Manchester City gagal menang di markas Real Madrid. Pada leg pertama semifinal Liga Champions musim ini, Manchester City hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1 di markas Real Madrid pada tengah pekan ini. Pada laga tersebut, City tertinggal lebih dulu usai Vinicius Junior mencetak gol di menit ke-36. Beruntung, pada menit ke-67, Kevin De Bruyne berhasil menyamakan kedudukan. Namun,
Paolo Di Canio menilai Man City bisa saja meraih kemenangan pada laga tersebut jika Pep Guardiola melakukan pergantian pemain untuk lebih menekan pemain Madrid yang diklaimnya mulai mengalami kelelahan. Los Blancos sendiri pada laga tersebut melakukan 3 kali pergantian pemain. Real Madrid tidak memiliki pemain yang bisa berkembang, beberapa perubahan dilakukan karena kelelahan, ujar Di Canio dilansir dari Tribal Football. Tapi tidak dengan City, di bangku cadangan mereka memiliki kemungkinan untuk berkembang. Saya memikirkan Mahrez untuk menggantikan Bernardo Silva yang bermain buruk. Dan Anda tidak melakukan pergantian pemain. Saya pikir kemudian orang-orang mengeluh tentang seberapa banyak Anda akan bermain di tengah jadwal pertandingan sepak bola yang sangat padat ini, tutup Di Canio. Erling Haaland mati kutu lawan Real Madrid, Pep Guardiola, sudah kuduga. Manajer Manchester City, Josep Guardiola mengomentari performa Erling Haaland saat menghadapi Real Madrid. Ia mengaku tidak kaget melihat Haaland mati kutu di laga itu. Pada tengah pekan kemarin, Manchester City bertandang ke Santiago Bernabeu. Mereka menantang Real Madrid di pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions 2022-2023. Erling Haaland digadang-gadang menjadi kartu as City di laga ini. Maklum, sang striker muda menunjukkan ketajaman yang luar biasa sepanjang musim 2022-2023. Namun ternyata striker timnas Norwegia itu mati kutu di Bernabeu. Ia tidak bisa berbuat banyak karena pergerakannya benar-benar dimatikan El Real. Menurut Pep, wajar saja jika Haaland mati kutu saat menghadapi Real Madrid kemarin. Ia menilai Real Madrid sangat cermat dalam menutup ruang gerak sang striker sehingga ia tidak bisa berbuat banyak. Ruang dan jarak antara bek tengah dan bek sayap mereka diisi oleh para gelandang serang Real Madrid, Luka Modric, Toni Kroos dan Valverde, buka Pep yang dikutip Sportsmole. Pep sendiri tidak terlalu mempermasalahkan Haaland yang mati kutu saat melawan Real Madrid. Ia menilai sang striker sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa keluar dari tekanan pada laga tersebut.